Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Dendam dalam Semangkok Bakso yang ditulis oleh Indrawan. Sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Malam itu malam minggu, Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan. Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin. Jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedih bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi. Dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Hari ini rezeki lagi seret, keluhnya. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu komplek perumahan depan sana. Mungkin saja nanti di dalam akan ada seorang yang mau membeli. Kan lumayan juga kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup buat modal jualan besok, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin, ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Benar juga dugaannya, masih ada warga komplek yang mau membeli. Walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Ia berjalan masuk ke bagian komplek yang lebih dalam. Namun, semakin ia melangkah jauh, makin gelap dan makin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong tak berpenghuni. Tak lama, Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kampling dengan penerangan seadanya. Si Katro dan Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut. Dua orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali berbuat onar. Setiap malam, kerjaannya mereka cuma nongkrong di tempat ini sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil memalak anak-anak di kampung belakang. Mang Dirman mengetuk kembali mangkok. Mengharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang. Si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya. Mukanya yang jelek jadi sumringah. Trok, ada kang bakso tuh, katanya. Kebeneran, pas gue lagi lapar nih, panggil dah, ucap si Katro. Saiful melambaikan tangan ke Mang Dirman. Mang, sini Mang, serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan, dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka. Alhamdulillah, ada lagi yang beli, gumamnya senang. Bakso bang. Iye, 2 mangkok ye. Baksonya paket komplit, jawab Saiful. Oh iya, 1 lagi, tambahnya. Apa tuh bang? Nggak pakai lama, kata Saiful lagi. Sip deh, ucap Mang Dirman antusias. Dengan cekatan, ia mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka. Wih, mantap, kata Katro saat semangkok penuh bakso tersaji di depannya. Tanpa basa-basi, disikatnya langsung, padahal panasnya masih mengebul. Si Saiful tak mau kalah, dituangkan kecap dan sambal tanpa kira-kira. Lalu disantapnya hingga ludes tak tersisa. 1 mangkok lagi mang, pintanya dengan mulut mendesis-desis kepedesan. Melihat rekannya nambah, si Katro kepingin juga. Ia jadi ikutan memesan. Gue juga deh mang, pangsitnya yang banyak ya, serunya. Oke, jawab Mang Dirman. Cepat-cepat ia buat lagi 2 porsi bakso sesuai pesanan mereka.
Senangnya kalau jualan malam ini bisa laris. Ini dia, Bang. Ia menyerahkan 2 mangkok bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus. Tak perlu waktu lama buat mereka menghabiskan makanannya. Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. Ini lapar atau rakus, pikirnya. Si Katro bersendawa keras seusai makan. Saiful menepuk-nepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka terdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan. Maaf ya, Bang, saya udah mau pulang. Si Katro malah pura-pura budek. Ya udah pulang sono, tukas Saiful seenaknya. Mang Dirman kaget dijawab ketus begitu. Loh, kan abang-abang belum pada bayar, jelasnya. Mata Katro mendelik galak. Emang berapa semua? Tanyanya kurang ramah. Abang makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000, jawab Mang Dirman. Iya nih gue bayar, kata Katro, lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar puskampling. Tapi tak disangka, si Katro malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Badan Mang Dirman menunduk, lalu ia jatuh melengkung sambil memegang perutnya yang kesakitan. Mulutnya mengerang menahan perih. Bakso gak enak aja lu minta bayar segala. Cari mampus lu, ejek Katro, lalu tergelak keras. Belum tahu dia siapa kita ya, Tro, sambung si Saiful dengan lagak sok. Mang Dirman berusaha bangun, tapi Katro melayangkan lagi tinju tepat mengenai batang hidungnya. Mang Dirman terbaring lagi. Darah mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, giliran Saiful yang berulah. Diguncang-guncakannya kuat-kuat gerobak bakso sampai isinya tumpah ruah berhamburan. Wadah-wadahnya berceceran, termasuk 2 lusin mangkok semuanya pecah berserakan. Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang hingga terbentur keras ke tanah. Beberapa bagian patah karena memang dibuat dengan bahan sederhana. Kaca untuk memajang jualan ikut berderai. 1 panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Mang Dirman tak kuasa menahan pilu, hatinya sakit. Makan tuh bayaran lo. Tawa Katro membahana. Puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah. Sayang, ia tak sanggup melawan. Fisiknya terlalu ringkih, tak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa ia malah jadi bulan-bulanan mereka. Terseok-seok ia mendekati gerobak baksonya yang tergeletak di tanah. Susah payah ia coba mengangkatnya berdiri. Untungnya masih bisa didorong untuk dibawa pulang. Ia punguti sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan. Dengan hati sedih dan batin tertekan, ia berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai di rumah. Tapi tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya. Pedih sekali, sampai-sampai ia tak sanggup menahan dan akhirnya ia pun jatuh tak sadarkan diri. Malam itu malam Jumat. Katro dan si Saiful, teman dia satu-satunya, lagi seru bermain gaplek di pos kampling belakang komplek. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang gak berguna. Brengsek, gue lapar berat, maki Katro setelah jenuh bermain kartu. Sama, mana gue belum makan lagi dari tadi, kata Saiful, tangannya mengelus perut yang keroncongan. Jadi gimana dong? Tanya Katro. Saiful nampak berpikir, mukanya jadi kelihatan lebih dungu.
Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bakil? Ketus Katro. Jangan, kemarin kan udah kita embado ayamnya, tolak si Saiful. Alah, kan ayamnya ada banyak, gak bakalan dia pusingin kalau hilang 1 atau 2 biji. Saiful masih pesimis. Terus motongnya gimana? Masaknya juga di mana? Gampang, kita kerjain aja di rumah lo, jawab si Katro enteng. Enak aja congor lo, rumah gue mulu sasarannya. Kalau mak gue ngamuk gimana? Sekalian aja mak lo kita masak, ucap Katro lalu tergelak. Setan lo, emang mak gue daun singkong mau lo masak, rutuk Saiful. Bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya jadi girang dengan dentingnya yang familiar. Sebuah gerobak bakso lalu melintas. Trok, ada kang bakso lewat noh, seru Saiful senang. Panggil dah, gue hampir mati kelaparan nih, suruh si Katro. Mang sini cepetan, panggil Saiful. Si tukang bakso mendorong gerobaknya mendekat. Bakso bang, tanyanya. Iya pesen 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful. Katanya mengamati wajah si mamang penjual. Kayak kenal pikirnya. Pul, kayaknya dia kang bakso yang pernah kita kerjain dulu, lo inget gak? Bisik Katro. Saiful agak terkejut. Pantesan ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita, mau nagih baksonya yang nggak kita bayar. Kalau bener begitu, emang cari mati nih orang, repet si Saiful. Udah, serahin ke gue. Kalau nanti dia macem-macem, bakalan gue bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main sama kita, jawab Katro sok jago. Mereka mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang gak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah. 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di meja. Aromanya menggugah selera, menggoda untuk segera disantap. Rezeki gak pernah kemana, ujar Saiful. Cepat-cepat tangannya meraih 1 mangkok. Air liurnya sampai menetes tanpa ia sadari. Bahkan Katro melihatnya dengan tatapan jijik. Lalu Katro juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panas mengepul dari kuahnya yang kelihatan sedap. Makan cuy, katanya sambil menyiapkan sendok ke dalam mulut. Enak ya? Enak, pakai banget, sambung Saiful dengan mulut penuh. Gigi Katro yang tonggos menggigit 1 buah bakso. Raut mukanya jadi berubah. Rasa baksonya sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasa. Ia lepehkan bakso yang ia kunyah barusan. Sebuah benda bulat terlontar dari dalam mulutnya. Sebagian dari benda tadi telah lanjut tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Benda tersebut berupa bola mata manusia yang mulai membusuk. Tengkuknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahannya pun tak terbendung. Baunya yang anyir memenuhi pos kampling, benar-benar menjijikkan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah. Ada yang gak beres di sini, pikirnya. Pelan-pelan ia mengintip ke semangkok bakso yang ada di tangan. Ia tersentak ngeri. Bukan lagi mie, bakso, atau semacamnya yang ada di dalam mangkok, melainkan setupuk cacing belendir penuh dengan tanah. Ada juga beberapa bola mata manusia yang benar-benar menjijikkan lainnya. Nafas Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, tangannya gemetaran. Pekik Saiful takut. Dilemparnya mangkok tersebut hingga terpelanting pecah. Cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Saiful juga ikut-ikutan muntah. Mang Dirman tetap mematung di depan pos kampling. Bibirnya menyeringai. Ekspresinya datar tapi menggigitkan bulu kuduk. Ia pun bergerak maju, namun urung karena Mang Dirman gelagatnya jadi janggal. Ia menganga lebar,
Lalu dari mulutnya tersembur darah kental kehitaman. Baunya pun tak kalah busuk dari bakso yang ada dalam mangkok tadi. Mang Dirman terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan. Katro dan Saiful membelalak. Muka mereka pucat memutih. Mereka baru sadar sosok yang ada di hadapan mereka ini bukanlah manusia. Setan! Saiful menjerit, lalu melompat kabur tanpa disuruh. Pul, anjing lo, tungguin gue, pekik Katro. Sama takutnya, kedua preman bermental banci tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Pos kampling yang mereka tinggalkan kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Tak lama kemudian, perlahan-lahan sosok itu mulai menghilang. Bakso Mang, panggil seorang warga komplek kepada Mang Dirman yang lagi berjualan. Oke, katanya senang. Mereka berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. Udah lama nggak masuk kompleks ini ya Mang? Tanya si warga. Ya nih Mas, kemarin saya sakit, jadinya lama nggak jualan, jawab Mang Dirman santun. Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini. Ah masa sih? Baru sekarang nih saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali ya? Tanya Mang Dirman. Enggak Mang, sekitar seminggu yang lalu deh. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Udah kesebar dari kampung belakang sana, jawab si Mas. Mukanya jadi serius. Mang Dirman makin penasaran. Emang cerita apaan Mas? Itu loh, si Katro sama si Saiful, dua preman di kampung belakang komplek ini, katanya ketemu dengan tukang bakso yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi, malahan mereka sempat makan baksonya. Jelas si warga. Mang Dirman heran, tukang bakso setan? Terus apa hubungannya dengan saya? Tanyanya. Yang saya dengar, penjual baksonya itu ciri-cirinya mirip dengan si Mamang ini, kata si warga lagi. Mang Dirman termangu. Kedengaran seperti nggak masuk akal. Lagian setan mana yang mau-maunya nyaru bagi dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini memang setan beneran? Guru si warga nggak berperasaan. Namun Mang Dirman tak menanggapi. Otaknya kusut, perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari komplek tersebut dan tak akan mau lagi berjualan di sana.